Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student, how are you today? Alhamdulillah, I am fine too, thank you. Kaifa halukum? Alhamdulillah, ana bikhair aidan. Baik anak-anak, alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini bertemu kembali dengan Ustazah Uyun. Insyaallah dalam keadaan sehat, semangat, dan bahagia selalu. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar, masih tetap sama, kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Ya, ini adalah video teks eksplanasi ilmiah bagian kedua, jadi lanjutan dari video sebelumnya. Tapi sebelum itu, Ustazah mau mengajak anak-anak untuk melakukan tepuk bahasa Indonesia. Bagaimana tepuk bahasa Indonesia? Gampang saja, jadi nanti ketika Ustazah bilang Indonesia, anak-anak tinggal menepukkan tangan dengan intonasi seperti ini. Indonesia, Indonesia, Indonesia. Baik, bisa dipahami ya? Sekarang mari kita coba. Tepuk bahasa Indonesia, 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 Indonesia. Terima kasih anak-anak, kalian luar biasa. Pada video teks eksplanasi yang kedua ini, Ustazah akan menjelaskan tentang ciri-ciri teks eksplanasi. Di video sebelumnya, Ustazah Uyun sudah menjelaskan tentang teks eksplanasi itu seperti apa, yaitu teks yang di dalamnya membahas tentang proses terjadinya sesuatu, ilmu pengetahuan, ataupun teknologi. Nah, khusus untuk video ini kita fokus pada ciri-ciri teks eksplanasi. Ciri-ciri teks eksplanasi itu sendiri terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama pernyataan umum, yang kedua deretan penjelas, dan yang ketiga adalah bagian simpulan. Setelah anak-anak mengetahui bagian-bagian teks eksplanasi, selanjutnya kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama kita akan bahas tentang pernyataan umum. Apa sih maksudnya bagian pernyataan umum pada teks eksplanasi itu? Jadi, pernyataan umum merupakan bagian yang biasanya terdapat di awal teks dan berfungsi sebagai paragraf pembuka. Pernyataan umum berisi informasi singkat mengenai topik permasalahan yang akan dibahas dalam teks secara keseluruhan. Jadi jika nanti ada sebuah teks eksplanasi terdiri dari 3 paragraf, maka pernyataan umum ini terletak di paragraf yang pertama, yang tugasnya adalah menjelaskan tentang topik yang nantinya akan dibahas di paragraf yang kedua. Jadi informasi singkat, informasi yang sedikit saja itu disampaikan di awal paragraf. Adapun untuk lebih detailnya, lebih jelasnya membahas topik dari teks eksplanasi tersebut akan dibahas di paragraf kedua. Sampai di sini anak-anak jelas? Apakah ada pertanyaan? Insya Allah sudah cukup jelas ya. Sekarang kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu deretan penjelas. Nah, deretan penjelas ini merupakan bagian isi dari teks eksplanasi. Bagian ini berisi uraian atau penjelasan lebih rinci mengenai proses dari peristiwa atau kejadian yang dijelaskan pada bagian pernyataan umum. Jika teks tersebut terdiri dari 3 paragraf, maka deretan penjelas terletak di paragraf yang kedua. Jika teks tersebut terdiri dari 5 paragraf, biasanya deretan penjelas terletak di paragraf kedua sampai ke-4. Sedangkan yang pertama merupakan pernyataan umum. Bagaimana? Mudah bukan memahami deretan penjelas? Yang terakhir, kita akan belajar tentang bagian simpulan. Bagian simpulan merupakan bagian paling terakhir dari teks eksplanasi atau biasa kita sebut dengan bagian penutup teks.
Bagian simpulan biasanya berisi pendapat singkat penulis mengenai topik dan informasi yang telah dijelaskan pada bagian pernyataan umum atau deretan penjelas pada paragraf sebelumnya. Jika teks eksplanasi tersebut terdiri dari 3 paragraf, sudah pasti simpulan ini terletak di paragraf yang ketiga. Baik anak-anak, setelah semua penjelasan tentang bagian-bagian teks eksplanasi atau ciri-ciri teks eksplanasi tadi sudah Ustazah sampaikan, yuk kita ulang kembali ya supaya ingat. Bagian teks eksplanasi yang pertama adalah pernyataan umum, terdapat di awal teks. Yang kedua adalah deretan penjelas, terletak di bagian tengah. Yang ketiga adalah simpulan, terletak di paling akhir teks. Sampai di sini insya Allah sudah jelas ya anak-anak. Selanjutnya setelah ini anak-anak akan berlatih mencari bagian-bagian teks eksplanasi. Apabila ada materi yang kurang jelas, boleh ditanyakan kepada Ustazah Uyun ya. Kerjakan tugas tepat waktu. Menunda mengerjakan tugas adalah menunda sebuah kesuksesan. Cukup dari Ustazah Uyun. Don't forget to obey your parent. Don't forget study hard. Don't forget to read of Holy Quran. Don't forget to pray on time and be careful. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.